Siapa? Typing 1. Siapa ini sebenarnya pelaku utama? Hah? Typing 1 Glenn. Nih, tengok Densumi udah lihat podcast. Jadi jika ada tuntutan akan live ini yang sudah direcord untuk menjadi bukti dengan dalil UITE pencemaran nama baik, menyerang kehormatan ataupun kredibilitas ataupun marwah dari profesi seseorang, yang dimana Dr. Reza Gladys selalu ngomong-ngomong kredibilitas sampai dia lupa bahwa kehormatan profesinya, marwah profesinya itu dia yang menjaga, bukan orang lain. Kok panjang kali ya? Kalian tuntut aja netizen ini, Kak. Aku disuruh sama orang ini ya, Kak. Nah itu aja, panjang kali aku bilang. Ya, hidup Dokter RG, kata hidup lah. Maksud kau? Hidup lah. Kalau Dokter RG tidak hidup sebagai pelapor dari kasus MM, kayak mana? Runtuhlah nanti. Bubarlah udah tuntutan-tuntutan itu. Apa nggak panas? Tanya penumpang gelap itu panas lah. Kakak ini perkanang. Janganlah menyalah, Kak. Hidup Dokter RG, katanya. Selesailah sidang tadi, keluarlah NM. Gimana nasib penumpang gelap yang menitipkan kekesalannya, dendam dan dengki dalam hati dan mata? Jangan kayak gitu, Kak. Hata. Tidur aku lagi ya, Kak. Inilah dampaknya, Kak. Kalau kalian menyuruh aku nonton podcast. Ya, kalian kan tahu aku Tuhan, orang ini tahu gitu kan. Kalau nggak nge-review story, nge-review podcast, nge-review VT, udah mulai tahu orang ini cari tontonan. Kalian yang ketawa, jidatku yang mengkerut, ya kan? Coba tadi kalian nyari bahan, kalian korbankan aku kayak gini kan. Sementara otak awak ini instan. Awak review lah podcast itu semalam, on the spot kita, bos. Nggak kayak Pak Hakim, minta diputar flashdisk, putar arah dia rupanya. Astaga. Bercanda ya Pak Hakim ya, ece awak ya Pak Hakim ya. Bercanda lu adik, ngomongnya keceplosan adik. Dalam keadaan dia, Pak Hakim kan tahu kan Pak Hakim, orang kalau baru bangun tidur nyawanya belum ngumpul Pak Hakim ya. Ya cuma kan begitu, minta diputar flashdisk kan, bapak kan putar arah, buk gitu ya. Rokok lu, iya rokok aku ya Kak Anggi ya, ece lah. Apa bayinya MM? Baik dia bagi aku. Kalau bagimu dia tidak baik, jangan kau paksakan bagi orang lain juga dia harus tidak baik. Nggak sombong dia, nggak kayak kau. Awak nggak tahu kau siapa, kau pula yang mau sombong, mau lantam. Gimana? Kutanyalah kau. Dia menghargai juga kok orang yang support dia. Ayo, dia menghargai kok orang-orang yang datang untuk dia. Terus apa lagi? Quotes of the day dong mi, katanya. Quotes of the day. Masa sih kalian tunggu-tunggu? Nunggu banget ya. Kayak semalam udah banyak deh Kak keluarkan quotes of the day. Aku aja sampai lupa. Coba contohnya apa semalam contohnya?
aku lupa ada semalam itu kak, permainan kotor. Capek lah kak. Itulah semalam aku nggak nengok. Banyak kali semalam kak. Tahu gak kak? Tahu gak kak? Banyak kali semalam. Sotoh. Inilah dia. Iya kan? Gue bukan bela siapa-siapa, tukang hina, tukang gibah didukung. Gue bukan bela siapa-siapa, tapi kau hanya berat sebelah. Kalau kau bilang Niki tukang gibah, tukang hina orang, kau bilang enggak. Jadi gini kak, dengar ya kak ya, kak user ya. Iya kak user mau dengar awak nggak? Ini biar semalam sebenarnya kan kak, udah aku kasih tahu lo kak. Jadi gini lo kak user, kalau kakak berpendapat seperti itu sebenarnya kakak itu ikut-ikutan. Paham gak kak? Karena tidak dari dalam kakak itu apa ya, kalau memang udah tidak suka orang ya kan kak, segala sesuatu yang dia perbuat akan salah, dan kalian akan mencari tahu, kalian akan mengkorek-korek gitu loh kak. Sama sekali nggak ikut-ikutan, memang nggak ada yang ngajak. Iya, nggak ikut-ikut, memang kau nggak diajak. Buktinya kau datang ke sini ngerongrong sendiri. Coba, ini siapa yang ngajak? Ayo, yang ngajak siapa? Aku tanya, saudara siapa? Tiba-tiba kayak ngisi diare dia, makes-mikes. Jadi itu tangisan yang kutunggu di podcast itu. Enggak nak itu ya. Berarti kayak aku nih, aku tuh kan kak gampang ingusan aku ini kan. Bisa lah gue ini kak diajak podcast untuk pura-pura nangis. Bisa lah ya. Udah habis kali senjata itu memang enggak. Buntu kakak itu. Udah main yakuzaan ke pengadilan. Iya kan? Apalagi Mufid waktu ditanya sama wartawan, kok pengawalannya begini? Karena ada isu untuk menjaga keamanan istri saya, menjaga keamanan saat menghadiri ke persidangan. Kalian yang datang, kalian yang buat ribut, ku tengok. Atau aku yang salah ini kak? Atau aku yang salah ini kak? Hah? Ini atau aku yang salah ini kak? Sewaktu
orang Reza Gladys belum datang ke ruang sidang, ke pengadilan, gak ada keributan-keributan itu kecuali si Miss Gossip. Miss Gossip itu dikejar sama pendukung Nicky karena dia menghina almarhumah ibu dari Nicky, iya kan? Mbak Fitri juga kemarin kan ngomong, Mbak, pendukung Nicky apa gitu katanya. Malah yang bertingkah arogan, menyerang kehormatan orang lain di area pengadilan, itu jelas ada panda teriak-teriak, jelas. Kenapa merubah cerita asli? Kenapa memframing seakan-akan pendukung Nicky ini orang-orang yang kayak dianggap perusuh? Ngerti gak, Kak? Hah? Kenapa dibuat cerita gitu loh? Pendukung Nicky ini merusuh. Kenapa cerita asli itu yang sebenarnya ditonton langsung masyarakat Indonesia melalui live streaming dari wartawan, para konten kreator, itu terpampang jelas, tapi kenapa diucapkan yang tidak sesuai dengan cerita asli? Makanya aku bilang, Kak, kebohongan itu bisa kalian rencanakan, tapi kebohongan itu bisa terbongkar tanpa direncanakan. Ini sotoh. Cerita aslinya, pendukung Nikita Mirzani siapapun yang datang ke sana tidak ada bersikap arogan, tidak ada menyerang kehormatan seseorang, apalagi yang memiliki profesi yang mulia. Profesi yang mulia itu adalah contoh dokter, pengacara, ya, ada banyak profesi. Tapi malah itu yang kalian pertontonkan. Tapi kenapa memutar cerita itu ke arah yang lain, seakan-akan orang lain yang melakukan itu, padahal itu dari pihakmu. Jago kalian ya. Ya kan, Kak? Kalau mau dibantah, oh Miss Gossip, oh wajar. Satu, Miss Gossip menyerang ibunda almarhum dari Nicky. Kedua, memancing lagi. Jangan seakan-akan tidak melakukan. Mengirim bunga papan. Ingat kan? Mengirim bunga papan. Jangan menuduh orang lain tukang hina, tukang bully, orang lain jahat. Miss Gossip aja kalian pelihara, kalian pertontonkan. Kalian mempertontonkan, bahkan kalian berdiri dalam satu payung, dalam satu kapal. Kalian tertawa bahagia, berkumpul bersama, makan bersama, nongkrong bersama dengan orang yang sudah menghina Ibu Nicky. Kenapa masih kalian tuduh pendukung Nikita orang-orang yang jahat? Baru nonton podcast saja semalam itu, ini bisa udah kuucapkan sebenarnya, Kak. Langsung jebret gitu keluar di otakku. Kenapa dituduhnya orang lain, sementara kalian dengan bangganya mempertontonkan, bahkan Reza Gladys memfasilitasi. Kita jangan pura-pura tidak melihat. Mulai dari baju yang hampir sama warnanya, mobil antar jemput, inilah celah-celah dari naskah kalian yang kurang sempurna itu. Ingat, penulis novel aja butuh teman sharing. Penulis novel
itu butuh teman sharing, teman curhat. Saat dia sudah membuat novelnya, ini ditanyakan sama temennya, sama orang yang dia percaya, iya kan? Terus dikirimnya, itu pun belum tentu diterima kan? Coba kalian mikir dengan akal sehat seperti user tadi, tukang hina, tukang bully. Oke, itulah anggapan kalian soal Niki. Jika kalian ingin menjadi seorang malaikat, ingin menjadi seorang peri, apakah kalian melakukan hal yang sama? Tanya. Tentu tidak. Ajari, contohkan bagaimana untuk menjadi manusia yang baik dan benar. Contohkan. Jangan katakan orang itu jahat, orang itu tidak baik. Kau sibuk bersuara, dia jahat, dia tidak baik. Ini harusnya kau mencontohkan. Kurang sekolah kan, memang harus sekolah kan. Walaupun itu bukan tugasmu, tapi kan kau bersuara bahwa dia adalah orang tidak baik. Iya kan? Bener gak kak? Bukan aku ragu, aku bertanya sama kalian bener gak kak? Ini bukan berarti aku ragu atas apa yang kuucapkan. Oh tidak. Saat kau mengatakan orang itu tidak baik, orang itu jahat, harusnya yang kau pertontonkan apa? Kebaikan itu. Harusnya yang kau pertontonkan apa? Masa yang dipertontonkan? Enggak. Drama pendukung Niki. Lihat kan bagaimana pendukung Niki itu kan Kak Fitri yang ngomong kan, kakak Awa itu, Mbak Fitri itu, Mbak Awa itu, Bude Awa itu, kakak aku itu. Lihat kan bagaimana pendukung Niki. Sikap arogan, sikap premanisme yang kalian pertontonkan, itu apa? Mengolok-ngolok kehormatan seseorang, itu apa? Kenapa tidak kalian redam? Apalagi kan Mbak Fitri ini kan lebih dewasa dibandingkan yang lainnya. Tapi enggak lah. Itu sih kak. Tapi kalau misalkan ada pihak-pihak yang tidak terima akan omonganku ini, ya monggo silakan. Tapi kan itu yang kalian pertontonkan. Cuman jangan lupa bahwa saat kau ingin berbicara soal kebaikan, maka tunjukkan kebaikan itu. Saat kau ingin mengatakan orang lain jahat, maka tunjukkan bagaimana perilaku yang tidak jahat itu. Aku jadi blunder seumur hidup, saya akan melawan. Apa ini? Ayah Adon. Ya kan? Memang orang kalau nggak suka itu kak, gini kak, kita tuh kan kalau nggak suka sama orang, sama halnya kayak kalian kak. Kalau kita nggak suka dengan orang lain, pasti kita bilang orang itu jahat, orang itu tidak baik. Hal baik pun yang dia lakukan, omongan yang isinya adalah kebenaran pun yang dia ucapkan, semua akan salah di mata dia. Terus katanya Niki ini tidak baik, contoh yang tidak baik.
untuk dunia sosmed. Karena banyak anak kecil juga yang menggunakan sosmed. Mengibarkan bendera perang dan memberikan tantangan sampai seumur hidup di dunia sosmed, apakah itu baik? Kita nggak boleh juga nilai orang dari luarnya aja. Ini bukan dari luarnya aja, Kak. Memang betul. Tapi Kak, yang bisa Kakak jangan lupa, rasa benci, rasa dendam, rasa tidak suka, itu kita yang meredamnya. Namun jika kau tidak bisa meredam rasa emosi, benci, amarah, lebih baik berdamailah dengan dirimu sendiri, berdamailah dengan otak dan jiwamu sendiri daripada mondar-mandir ke sana sini. Berbicara aku tidak dendam, tapi mempertontonkan dengan segala sikapnya, tindakannya, lebih baik redamlah dulu, berendam dulu Kakak di air dingin atau di batu es.